No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get. Baik, yang saya hormati moderator Bung Andri Setiawan, yang kami hormati Bung Muhtadin Makarumpa selaku narasumber yang ketiga, dan seluruh peserta diskusi ilmiah atau review daripada buku Sapiens dari seluruh penjuru Nusantara ya, dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Nusa Tenggara Barat, dan kota-kota yang lain. Wabil khusus dari Palangkaraya ini banyak dari seluruh kawan-kawan GMNI ya. Selamat datang ya di diskusi ilmiah pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita bisa diperkenankan untuk berkumpul dalam forum yang mulia ini. Baik, kami akan membawakan atau membedah buku Sapiens ini pada bab yang kedua. Untuk slide bisa ditampilkan, Bu. Baik, Yuval Noah Harari ini adalah profesor sejarah di Hebrew University of Jerusalem, Universitas Ibrani di Yerusalem ya. Beliau ini adalah salah satu sejarawan yang paling radikal saya katakan hari ini ya, di mana bukunya direview oleh beberapa tokoh besar ya, dan terkenal dengan trilogi Harari ya. Buku yang pertama adalah Sapiens, A Brief History of Humankind, atau riwayat singkat umat manusia. Buku yang kedua adalah Homo Deus ya, dan kebetulan ya kita atau saya memiliki 3 buku tersebut ya. Masa depan umat manusia ya, di mana manusia ke depan ini akan disejajarkan dengan peran sebagai Tuhan ya. Ini narasi fiksinya demikian. Dan yang ketiga bukunya yang terkenal adalah 21 Lessons, 21 adab untuk abad 21 centuries, abad ke-21. Baik, next slide, Bung. Oke, sebelum saya masuk ke bab kedua ya, agar terjadi kesinambungan ya. Jadi buku ini dibagi menjadi 4 bab ya, atau 4 part. Yang pertama, The Cognitive Revolution, 70,000 before Common Era, atau 70.000 tahun sebelum Masehi ya. When Sapiens Evolved Imagination, di mana Sapiens ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Innocent, mula-mula dia membangun imajinasi, membangun fiksi untuk membentuk suatu kelompok ya, kesadaran kolektif, collective consciousness ya. Dia bisa membentuk keluarga ya, kalau membentuk perkampungan ya, dan nantinya akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu The Agricultural Revolution, 10,000 before Common Era, atau 10.000 tahun lalu ya, sebelum Masehi ya. Artinya kalau sekarang ya 12.000 tahun yang lalu ya. Ini ada perkembangan pertanian. Dan yang ketiga adalah The Unification of Humankind ya, artinya penyatuan umat manusia, yang bisa menyatukan umat manusia nanti yang akan disampaikan oleh Bung Makarumpa. Yang pertama adalah money ya, uang ini bisa menyatukan seluruh umat manusia ya. Yang kedua adalah empire ya, imperium ya, kekuasaan, dan yang ketiga adalah religion atau agama. Ya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ini adalah terjadinya scientific revolution atau revolusi saintifik. Ini terjadi kurang lebih 1.500 tahun yang lalu ya, atau lebih dekatnya ya 500 tahun belakangan. Ini terjadi revolusi yang begitu besar ya,
yang mana manusia nantinya akan melampaui kemanusiaannya. Oke, next, Bung. Nah, ini adalah preambul ya, artinya mukadimah daripada buku Sapien ya. In the beginning ya, pada mulanya ini secara matematis ya, angkanya ini adalah 13.7 billion years ago ya, atau 13,7 miliar tahun yang lalu. Ada teori yang mengatakan terjadi ledakan Big Bang atau ledakan besar. Kok bisa diukur? Bagaimana mengukurnya? Nah, dengan kemajuan sains hari ini, seluruh material yang ada hari ini itu bisa diukur dengan carbon dating maupun teknologi yang lain ya, radioisotop. Ya, ini berkembangnya ilmu fisika. Jadi buku Sapien ini sangat padat ya, padat referensi. Ada ilmu fisika di dalamnya, ada ilmu kimia di dalamnya, ada biologi, ya kan? Ini campur aduk dan membuat kita ini seakan memasuki mesin waktu, ya. Kita dibawa kepada kehidupan masa lalu, kita dibawa kepada kehidupan yang kontekstual dengan zaman ini, dan kita akan dibawa kepada masa depan. Ya, jadi buku Sapien ini adalah buku yang fenomenal ya, dengan buku-buku selanjutnya yang tentunya saling berkorelasi ya. Ini sangat menarik karena kita hari ini sesungguhnya sedang memasuki mesin waktu kalau kita belajar sejarah. Ya. Pada realitasnya manusia sesungguhnya bisa memasuki mesin waktu jika dia mau memahami sejarah dan mau belajar untuk masa depan. Nah, artinya 3 waktu tersebut bisa kita lampaui. Terus 4 miliar tahun yang lalu ya, muncul organisme ya, ini sebagai landasannya ilmu biologi ya, jadi bisa berbagai disiplin ilmu masuk ke dalam buku ini. Ya, baru 70.000 tahun yang lalu ya, Homo sapien mengalami perkembangan secara budaya. Ya. Tapi sebelum itu ada 150.000 tahun yang lalu, ya, di mana ada teori yang namanya teori out Africa, ya, artinya Homo sapien ini keluar menyebar ya ke berbagai penjuru belahan dunia. Nah, ini adalah gambar bagaimana teori Big Bang itu terjadi ya, dengan analisis fisika tentunya, karena matriks ya tentunya terukur, bisa dihitung semuanya. Oke, next, Bu. Oke, ini adalah perjalanan Homo sapien ya, di 70.000 tahun yang lalu. Ya, Homo sapien ini bermigrasi dari Afrika Timur. Ya, kemudian dia mencapai Timur Tengah ya, setelah Afrika, mencapai Eropa, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Nah, terus 60.000 tahun yang lalu ya, ini mencapai Cina dan Korea. Kemudian 45.000 tahun yang lalu ini mencapai Australia, dan 15.000 tahun yang lalu sudah mencapai Amerika. Oke, next. Ini adalah ya keluarga daripada yang konon katanya ya, atau secara penelitian ini ya, bisa kita lihat ya, ada spesies-spesies ya yang sekeluarga dengan Homo sapien ya. Ternyata kita ini bukan satu-satunya manusia ya, spesies manusia yang ada. Beberapa saudara dekat kita ya, menurut bukunya Harari ini, termasuk Homo Neanderthal, ada Homo erectus, dan baru-baru ini ditemukan di Bumi Ayu ya, di Jawa Tengah. Homo erectus ini usianya 1,8 juta tahun yang lalu. 1,8 juta tahun yang lalu. Ini adalah Homo tertua yang ditemukan di Indonesia. Berarti peradaban ini sudah berjalan cukup lama. Ya, pasang dan surut peradaban ini sudah banyak ya. Tinggal
kita hari ini, manusia hari ini, yang bisa menelisik sejarah-sejarah tersebut ya melalui fosil-fosil, artefak-artefak, ya, dan temuan-temuan benda bersejarah yang lain. Yang mana tentunya dengan metodologi sains, ya, kesemuanya itu bisa dilihat ya, bisa kita bedah. Jadi ini adalah gambaran ya homo-homo yang awal sampai kepada Homo sapien ya, dan punahnya saudara-saudara yang lain ya, karena di dalam teori evolusi ya atau teori Darwinian ya ada semacam seleksi alam ya, di mana yang kuat akan menghancurkan yang lemah. Ya. Walaupun secara fisik sapien barangkali lemah ya, namun sapien mampu membuat mitos, membuat narasi, membuat fiksi ya untuk mengalahkan hewan-hewan atau keluarga-keluarga yang lain yang notabene memiliki fisik yang lebih kuat. Dan ini yang dibahas di buku ini memiliki hal yang sangat spesial ya, yang membedakan hewan satu dengan yang lainnya ya ada di sapien ini, yaitu bagaimana dia membangun sebuah fiksi, membangun sebuah imajinasi. Ya, dan bahkan ada salah satu ilmuwan atau saintis ya mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge. Imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan ya. Ini kata kakak Einstein ya. Oke, next Bung. Nah, jadi pada awal mulanya ya Homo sapien ini menemukan beberapa benda ya, diantaranya dia bisa membuat perahu ya, dengan imajinasinya dia bisa membuat perahu ya, jarum, minyak lampu, senjata-senjata maupun membuat produk agama. Walaupun sumber Oke, lanjut next. Jadi tadi dijelaskan bahwa sapien bisa membuat gosip ya atau menciptakan fiksi ya, imajinasi untuk mengatur ya alam sekitar. Dan setelah terjadi revolusi kognitif ya, revolusi kognitif itu apa? Revolusi kognitif itu adalah revolusi cara berpikir yang sudah berubah daripada hewan-hewan yang lain. Ya, ini kalau menurut buku Harari. Nah, jadi melakukan kalau dulu Homo sapien ini sukanya ini berburu dan meramu ya, artinya dia cara survive, cara bertahan hidupnya adalah dengan berburu dan meramu ya. Karena manusia sudah menemukan cara atau Homo sapien ini sudah menemukan cara untuk mendomestikasi ya, melakukan domestikasi hewan-hewan dan tumbuhan ya untuk ditanam di sekitar area tersebut ya. Di mana konsekuensi logisnya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu cepat. Yang dulu masa prasejarah itu penduduknya hanya 5 juta, dan kita tahu hari ini penduduk dunia sudah 7,3 atau 5 miliar hari ini ya. Artinya di tahun 2045 sudah mencapai hampir 10 miliar. Dan ini akan terjadi kompetisi ya di dalam sisi-sisi sapien itu sendiri. Oke, next Bung. Jadi revolusi pertanian ini dibagi menjadi 4 ya. Ada historis Bijes fraud ya, artinya penipuan sejarah terbesar ya. Jadi seakan-akan dengan mendomestikasi pertanian atau melakukan pertanian ya di titik-titik tertentu itu mampu membuat sapien ini bisa lebih baik ya. Namun pada kenyataannya ini justru menjadi permasalahan ya yang nantinya akan berujung pada meledaknya jumlah populasi sapien yang hari ini begitu luar biasa ya, dan
yang nantinya akan menuju kepada kepunahan ya jika terjadi peperangan ya, dan sebagainya. Oke, ini adalah yang pertama adalah penipuan sejarah terbesar ya. Selama 2,5 juta tahun manusia memenuhi kebutuhan makannya itu dengan mengumpulkan tanaman dan berburu hewan yang hidup dan beranak pinak tanpa intervensi manusia ya, atau semua berubah sekitar 10.000 tahun yang lalu ya. Jadi hewan-hewan sudah ada perbedaan perlakuan ya. Ketika sapien mulai mengabadikan hampir seluruh waktu dan usahanya untuk memanipulasi kehidupan beberapa spesies dan hewan dan tanaman. Jadi dimanipulasi kehidupannya. Yang dulu ayam itu bisa bertahan 5-6 tahun, dengan dilakukannya revolusi pertanian ini, melakukan domestikasi, maka ayam-ayam hari ini bisa kita lihat, dia hanya dikasih limit hidup cuma 35 hari. Ya, bayangkan. Ya karena dia coherence ya, dia coherence dengan kebutuhan jumlah pangan, karena penduduknya besar otomatis manusia butuh cepat ya untuk melakukan produksi pangan. Dan hari ini ya yang ayam itu secara fitrah alamiahnya ya, secara nature dia itu hidup 5-6 tahun, yang hari ini bisa kita lihat hanya dikasih waktu 35 hari ya kemudian selesai. Oke, itu perilaku sapiens ya yang diceritakan di dalam buku Sapien ini. Selanjutnya ya, bab yang kedua adalah pembangunan piramid ya. Evolusi pertanian adalah peristiwa paling kontroversial dalam sejarah. Ada yang mengklaim ini menetapkan manusia di jalan menuju kemakmuran, ya. Namun ada yang berpendapat lain, manusia akan menuju pada kebinasaan atau kepunahan. Nah, mereka menyatakan ini adalah titik balik di mana sapiens mencampakkan simbiosisnya yang paling akrab dengan alam. Jadi secara alamiah, secara nature, ya, bahwa sapien ini hidupnya adalah berburu dan meramu, tapi sudah didomestikasi, dilakukan manipulasi, ya, justru akan membuat permasalahan yang berkepanjangan. Dengan adanya isu-isu hari ini bisa kita lihat ya, adanya krisis pangan, ya kan, ketersediaan pangan yang terbatas, ini kan menjadi problem karena meledaknya jumlah penduduk ya, angka kelahiran begitu tinggi, dan ini akan menjadi problem besar bagi perjalanan sejarah peradaban manusia. Ya, jadi ada berlari menuju ketamakan dan keterasingan. Ya, arah ya manapun yang tak terjadi ya, tak ada jalan untuk mundur. Jadi terus maju sapien ini ya, sampai ya. Jadi pertanian ini memungkinkan populasi ya meningkat begitu radikal dan cepat sehingga tak ada masyarakat pertanian kompleks yang mampu kembali melangsungkan kehidupannya dengan cara berburu dan meramu. Jangankan untuk berburu dan meramu, seandainya LPG ini sudah tidak ada lagi atau yang 3 kg ini sudah tidak lagi ada di masyarakat, untuk kembali misalkan memasak dengan kayu saja manusia sudah ogah. Ya. Sudah sulit juga bahan bakarnya atau kayunya dicari. Dan ini kan sejajar dengan kerusakan lingkungan ya, artinya hari ini begitu ekologi rusak begitu parah ya, karena ya ulah sapien ini ya yang membawa kepada jurang kepunahan ya, dengan adanya ketidakseimbangan alam ya. Konsekuensinya adalah sejak bangkitnya pertanian, kekhawatiran tentang masa depan menjadi utama dalam pikiran manusia. Jadi manusia ini cemas, khawatir sesungguhnya ya. Kecemasan petani ke masa depan bukan cuma soal panen, tetapi juga bahwa mereka bisa melakukan sesuatu seperti membuat saluran irigasi, membuka ladang baru. Ya. Tekanan ini menjadi landasan bagi lahirnya sistem sosial dan politik berskala besar.
Selanjutnya surplus pangan yang diproduksi petani digabungkan dengan teknologi transportasi, ya, akhirnya akan memungkinkan banyak orang berkumpul dalam desa besar. Hari ini bisa kita lihat ya, manusia di desa-desa itu pasti ada pertaniannya karena sudah didomestikasi ya. Artinya sudah dimanipulasi. Pertanian yang seharusnya dulu itu tumbuh, gandum itu tumbuh di hutan ya kan, tanaman buah itu banyak tumbuh di hutan. Hari ini manusia atau Homo sapien ini memanipulasinya. Apakah itu akan berjalan dengan baik-baik saja? Ya mari kita lihat hari ini, ya, kondisi hari ini. Jadi untuk menyatukan orang yang begitu banyak sampai puluhan juta, kini tidak cukup lagi dengan naluri biologis. Otak tunggal manusia sudah tidak lagi sanggup untuk menampung dan memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk itu. Ya, penyatuan dilakukan untuk menciptakan mitos ya, membuat kesadaran kolektif ya, collective consciousness ya, seperti aturan, hukum, kepercayaan, agama, ideologi, demokrasi, kapitalisme dan sebagainya. Jadi pasti ada hierarki ya nantinya ya, terbentuk hierarki ya. Oke. Selanjutnya memori yang luber ya. Jadi manusia dalam jumlah yang sangat besar disatukan lewat imajinasi yang sama. Dan bahkan hari ini adalah era informasi dan data ya, di mana kita sudah memasuki tatanan dunia baru. Mengapa bisa saya katakan tatanan dunia baru? Hal-hal semacam ini ya, artinya video conference semacam ini tidak terpikirkan di era 30-50 tahun yang lalu, tapi hari ini bisa diwujudkan. Berarti kita sedang mengalami revolusi ya di dalam menyampaikan informasi. Informasi dan data yang semestinya disimpan di dalam memori otak manusia hari ini sudah dipindahkan ke dalam cloud ya. Bisa dipindahkan ke dalam otak manusia atau komputer sorry ya. Komputer yang canggih. Dan bahkan yang terbaru ini ada penggabungan antara otak manusia dengan perangkat hardware ya, atau komputer ya, yang diprakarsai oleh Elon Musk ya, yang dimana salah satu perusahaannya Neuralink ya, hari ini sedang berkembang ke arah situ. Jadi manusia ditanam chip ya, dan yang paling membuat gempar jagat dunia nantinya adalah terciptanya manusia-manusia baru yang memiliki kesadaran yang tidak terbuat dari kita. Ya, robot yang memiliki kesadaran. Karena basicnya adalah data ya. Karena manusia bisa berbicara ini karena ada informasi yang masuk ke dalam otaknya, tersimpan di dalam memorinya. Kalau robot diisi memori ya, dilakukan instalasi software, tidak menutup kemungkinan manusia akan melampaui kemanusiaannya. Dan itu nanti dijelaskan di dalam Homo Deus dan buku selanjutnya ya. Ini sangat menarik ya. Jadi hari ini di barat itu yang sangat gencar ya dengan Silicon Valley-nya ya, di Amerika ya, ada yang memang pusat risetnya mereka ya. Hari ini kalau kita hari ini di Indonesia ini ya mohon maaf, narasinya ributnya masih soal SARA ya. Tapi di luar negeri narasinya hari ini berbicara masalah ilmu pengetahuan. Ya wajar ya, karena hari ini memang kesadaran untuk mencintai literasi dan tidak lagi berbicara hal-hal yang tidak semestinya itu hari ini memang masih menjadi budaya. Dan kita dalam rangka melaksanakan bedah buku, resensi buku ini dalam rangka meningkatkan, membangun kesadaran untuk itu ya, menciptakan fiksi, narasi untuk membangun itu. Nah, kurang berapa menit, Bung Moderator? 5 minutes, oke. 5 menit lagi pas ya. Karena ini materinya sangat padat ya, kita dikasih waktu 30 menit, ya kita manfaatkan dengan maksimal, oke? Jadi hari ini manusia sudah mengarah kepada pembentukan manusia ya, yang tidak bersumber atau yang tidak berasal dari manusia, atau yang kita kenal istilahnya dengan artificial intelligence ya. Dan hari ini banyak ditemui kan ada self
driving ya kan, artinya mobil bisa mengemudi sendiri, ada robot yang bisa bekerja ya kan, robot yang bisa berumah tangga, sudah banyak ya, ini fenomena-fenomena terbaru. Dan dalam waktu tidak lama lagi, fenomena-fenomena ini juga akan semakin banyak. Selanjutnya next. Dan pada bab kedua yang terakhir ini adalah there is no justice in history. Ya, tidak ada keadilan di dalam sejarah. Munculnya jejaring-jejaring massa bagi banyak pihak adalah rahmat yang menimbulkan keraguan. Ya. Tatanan terbayang yang memelihara jejaring-jejaring ini ternyata tidaklah netral atau adil. Mereka seolah membagi orang ke dalam kelompok-kelompok yang diatur di dalam hierarki. Ya. Bagian atas menikmati keistimewaan dan kekuasaan, sedangkan bagian bawah menderita, didiskriminasi sampai penindasan. Dan ini yang terjadi ya, dengan adanya hierarki atau kelompok-kelompok itu. Ya. Yang pasti di dalam ilmu seleksi alam ya, yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Ya. Oke. Perbedaan antara orang bebas dan budak, ya, antara kulit hitam dan putih, antara kaya dan miskin, berakar pada fiksi. Kok bisa? Nah, bisa ya, karena hampir lebih dari 80% barangkali ya, manusia ini hidup dengan fiksi. Ya. Antara fiksi dan realita itu bedanya apa? Ya, kalau kata Harari itu bedanya adalah masalah suffering ya, penderitaan ya. Kalau sesuatu itu bisa merasakan sakit, berarti dia realitas. Ya, misalkan uang nih ya, uang ini realitas apa fiksi? Ya, atau bahkan negara sekalipun. Nah, ini yang menjadi bahasan yang cukup menarik ya di periode atau di buku selanjutnya. Jadi, walaupun begitu, setiap hierarki terbayang mengingkari asal-usul fiksinya dan mengklaim bahwa keberadaannya bersifat alamiah dan tak terhindarkan. Semua masyarakat didasarkan pada hierarki-hierarki, namun tidak harus dengan hierarki yang sama. Masyarakat tradisional di India misalkan ya, mengklasifikasikan orang berdasarkan kasta ya. Masyarakat Ottoman berdasarkan agama dan masyarakat Amerika berdasarkan ras ya. Kulit hitam, kulit putih. Jadi hierarki ini menjalankan fungsi penting. Mereka memungkinkan orang asing untuk mengetahui bagaimana cara memperlakukan satu sama lain tanpa banyak membuang waktu dan energi. Jadi ini adalah bagian yang terakhir ya. Jadi pada prinsipnya ya seluruh manusia menuntut keadilan. Ya. Namun pada faktanya manusia selalu mengarah kepada piramida. Ya, artinya yang memiliki fiksi yang kuat ya. Contoh fiksi yang kuat ya hari ini ya, 1 minute more ya, Bung ya. 1 menit lagi ya. Hari ini cara kerja manusia ini sudah berubah ya. Yang dulunya berdagang itu di pasar-pasar ya kan, ada keramaian, ada suara. Hari ini nyaris tidak ada suara. Bisa dilihat di Bukalapak ya kan. Di ya, tidak saya sebut ya, banyak ya artinya e-commerce ya. Ini sudah mengarah ke sana. Jadi sudah masuk ke tatanan dunia baru, tatanan dunia fiksi. Ya. Yang barangnya di mana ya, secara ini juga kita terkadang bingung untuk ini, untuk melihatnya. Inilah realitas ya yang hari ini sama-sama kita hadapi ya. Demikian Bung, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang sopan atau kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Bung Andri.